harusnya kita berikan. Satu hal, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena target saya untuk Melisa adalah 30 juta. Jadi kalian masih ingat Melisa, teman saudara kita, pekerja migran yang hanya bekerja 3 bulan di Hong Kong dan mendapat perlakuan yang kurang baik dari majikan, bahkan sudah masuk TV swasta yang ada di Hong Kong sini, bahwa beliau jatuh dari lantai 3 itu mujizat karena beliau bisa bertahan. Si Melisa ini, Annie Endel, terima kasih sawerannya, saya ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih. Target saya adalah mencapai uang 30 juta dan hari ini sudah mendekati 30 juta. Saya nggak nyangka dari TikTok, dari Facebook, dari YouTube, dari Instagram, terus dari juga TNG, Yourpay, WeChat, dan juga Alipay, hari ini hampir mendekati 30 juta, Mbak. Jadi dari platform-platform pengiriman uang tersebut, sumbangan yang sudah masuk untuk Melisa saja, karena ada beberapa sumbangan yang bukan Melisa ya. Jadi ada uang yang sudah diberikan ke saya tapi bukan untuk Melisa, untuk yang lainnya. Karena ini saya sangat kaget sekali dalam jangka waktu beberapa hari, mulai kemarin dimulai, dan hari ini kita hampir mencapai 30 juta. Dan ini adalah kebahagiaan yang kalian sharekan. Jadi ini adalah kebahagiaan yang membuat kita bahwa kita itu sangat berarti sekali, bahwa sebenarnya kita saat ada di luar negeri itu kita tidak sendiri. Kita ada teman-teman yang peduli. Dan buat teman yang satu masih di rumah sakit karena kemarin dan hari Sabtu itu hujan deras sekali, kita masih belum bisa mengirimkan barang ya. Dan khususnya hari Minggu Miss Yuni itu banyak teman-teman yang datang ke kantor, jadi nggak bisa nggak bisa datang ke rumah sakit. Kemungkinan hari ini kita akan kirimkan barangnya. Jadi buat teman-teman, bantuan sampai hari ini kita sangat senang sekali. Oh, dari Fakultas Hukum. Halo Fakultas Hukum, enek wong Fakultas Hukum melihat kita. Ini saya butuh bantuan juga ini, Mbak. Jika kita di luar negeri diperlakukan tidak baik, apa sih yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Ini pertanyaan buat yang ada di Fakultas Hukum nih. Ya. Jadi saya senang sekali ini, ternyata pengikut saya bukan hanya orang biasa. Saya sangat senang sekali bisa berkomunikasi dengan kalian semua. Rumah yang suami buang aja ke laut, Mbak. Lho kok kelambi rumah dibuang ke laut iki ya. Jadi solidaritas para pekerja migran bukan hanya Hong Kong. Dalam waktu 2 hari kemarin dan hari ini, hampir kita bisa mencapai 30 juta, Mbak. Jadi bukan uang yang sedikit ya. 30 juta itu bukan uang yang sedikit, karena ternyata pada kenyataannya Melisa untuk bekerja di sini selama 3 bulan, di akhir cerita dia hanya mendapatkan uang 8 jutaan. Jadi ini kebahagiaan ya. Nanti kemungkinan besar saya pribadi, kalau ini Pak Konjen mau nih ketemu sama saya, sama Melisa, kita ngobrol-ngobrol, mungkin kita akan ketemuan di KJRI, kita serahkan uang kalian di KJRI. Jadi kita ikut melibatkan pemerintahan kita. Solidaritas kita mau tidak mau itu harus melibatkan pemerintahan kita. Jadi kita harus hormat juga sama bapak kita, ibu kita, yaitu KJRI. Jika memang KJRI mau dilibatkan dalam penyerahan bantuan sumbangan dari para pekerja migran, solidaritas pekerja migran yang ada seluruh dunia untuk Melisa. Ya. Jadi untuk Melisa ini sangat membanggakan ya kalau sampai dapat uang 30 juta. Bener nggak sih teman-teman? 30 juta loh, bukan uang yang sedikit loh. 30 juta itu berapa? Jadi karena saya merasa bahwa Melisa ini punya mujizat, punya bukti dari kekuatan Tuhan. Kita adalah saksi-saksinya Tuhan, saksi-saksi hidup, yang dimana orang jatuh dari lantai 3 itu nggak apa-apa gitu loh. Itu nggak maksudnya ya sakit, cuman nggak sampai yang koma atau apapun gitu loh, Mbak.
Ini adalah kekuatan dari doa kalian semua gitu. Saya nggak habis pikir Melisa itu walaupun jalannya jinjit-jinjit, jikat-jingkat, itu masih ada gitu, masih hidup, masih sehat gitu loh. Ini adalah mukjizat bahwa jika Tuhan berkata tibung geblek loh mbak, kepala di bawah loh, kepala di bawah samen, kepalanya gejret ndek melester loh, ndek tackle loh. Jadi Melisa ini saya kurang tahu, saya juga nggak paham, saya nggak kenal dengan Melisa. Ini anak amalan baiknya, karma baiknya yang bisa menjaga tubuhnya gitu loh. Nggak tahu ibunya yang berbuat baik, bapaknya yang berbuat baik, atau neneknya yang berbuat baik, atau dia sendiri yang berbuat baik sehingga karma baiknya bisa menyelamatkan anggota tubuhnya. Saya itu ngejret mbak, ngejret gak adoh, ora teko lantai 1, kaki saya patah. Bener gak sih teman-teman? Nyimak sambil cikuloyan kaya wes, Mbak Nur Lumajang ya wes, like yang 124 padahal wongnya wis oke. Tap-tape mbok nek endi kabeh. Saya kurang tahu tap-tape jawab kabeh nek endi. Lah ya Mbak Reni cek 124. Dongeng mis dongeng ya betul dongeng. Jadi kalau kalian rasa ini adalah dongeng, tapi sebenarnya ini adalah karma. Bener gak sih? Ini anak apa sih yang dilakukan? Kenapa dia ngejret dari lantai 3? Ceblok ke lantai 3 itu bukan guyonan loh mbak. Jatuh dari lantai lantai 3 itu bukan guyonan. Gak ada yang namanya guyonan loh dari lantai 3. Wong ceblok ke lantai 3 kok guyonan. Bener gak? Dan waktu itu dia tidak berani ngasih tahu ibunya, tapi saya bilang enggak, kamu harus ngomong sama ibumu. Ramias, terima kasih. Jadi saya pribadi itu sangat salut ya dengan Melisa. Intinya adalah Melisa adalah bukti mukjizat Tuhan, bukti kekuatan Tuhan, dan bahwa manusia itu berusaha, berdoa, ikhlas, dan belajar serta belajar, dan membuat kita semakin tahu. Dan kadang-kadang saat saya membantu orang lain, ada pertanyaan-pertanyaan yang bagi saya adalah sangat aneh sekali. Saya kurang tahu ini apakah dari orang atau dari makhluk gaib yang saat bertanya Tuhanmu itu siapa. Apakah itu sangat penting dalam kehidupan kita menanyakan orang lain Tuhanmu siapa? Jadi kamu tidak mau menerima jika Tuhanmu dan Tuhan saya beda. Benar nggak? Jadi sekali lagi saya sangat merasa sangat aneh kadang-kadang jika tiba-tiba orang datang ke saya dan nanyain, saya mau bantu dia nanya agama saya apa. Jika agamamu tidak sama dengan saya tidak mau menerima bantuanmu. Dan saya bilang nggak apa-apa, saya membantu ikhlas. Dan jika kamu bertanya tentang sebuah keagamaan, tentang sebuah kehidupan saya membantu dengan hati saya tidak meminta imbalan dari kalian. Dan kalian pertanyakan agama saya, keluarga saya tidak akan menyakiti hati saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut pendapat saya adalah tidak ada jawabannya. Karena urusan saya sama Tuhan. Kamu tidak berhak atas Tuhan saya, dan saya juga tidak berhak atas Tuhanmu. Saya memberikan sumbangan ini dari hati. Kalian mau menerima sumbangan saya, jika kalian menanyakan agama saya, jika kalian mempertanyakan Tuhan saya, karena itu kalian tidak mau menerima, gak apa-apa. Saya tidak marah, malah saya seneng kok. Berarti saya tahu dong, oke, kalau orang yang namanya ini, agamanya ini, berarti tidak mau dong menerima orang dari saya. Mbak Marinda, terima kasih sawerannya, sangat senang sekali ya. Jadi saya hidup di Indonesia, saya hidup di keluarga saya orang Indonesia, saya darah Indonesia, walaupun saya darah bercampur dengan etnik lain, tapi menurut pendapat saya ini adalah kebahagiaan. Jadi
Karena bagi saya membantu Melisa itu adalah kebahagiaan buat saya. Memberikan bantuan pada Melisa dengan kesehatan dia yang saat ini sangat baik sekali, bisa mengumpulkan uang sebesar 30 juta. Itu sangat sangat hebat ya Mbak ya, dalam jangka waktu 2 hari. Dalam waktu jangka 2 hari kita bisa mengumpulkan uang sebesar 30 juta. Itu sangat dahsyat sekali menurut saya. Halo? Halo? Anak sing telepon tapi hilang. Jadi ini pertanyaan yang sangat aneh-aneh sekali ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa Miss dibantu? Yuni. Iya sayang. Bentar, Miss. Miss, Apa aku tuh? mau tanya sama Miss Yuni. Kenapa sayang? Oh iya, apa nanti videonya